Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara dimanapun saudara berada, demikian juga sahabat Facebook yang tetap setia mengikuti program RPKM, renungan pengajaran kata Roh Ministry. Saya Pendeta Agustino Terputar, mengajak kembali bersama-sama kita menikmati sabda Tuhan, menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, akan saya menyampaikan satu topik yang menarik, yaitu sahabat sejati atau arti dari sahabat. Luar biasa, puji Tuhan. Saya akan membaca satu firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik ke 19 sampai 3, saya akan baca khususnya ayat kedua. Ayat kedua berkata demikian. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman ini jatuh di tanah yang subur, hati kita hingga bertumbuh, berakar, dan kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Demikian firman Tuhan dalam 2 Tawarik 19 ayat 3 ayat 2. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu murka terhadap engkau. Yang lagi, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu murka terhadap engkau. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Wow. Kalau kita perhatikan bersama-sama saudara kasih Tuhan, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluk sosial, artinya butuhkan orang lain. Selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, hidup hanya untuk diri sendiri, atau merasa mampu dengan hidup sendiri, atau tidak perlu ada teman, tidak perlu ada sahabat. Tidak demikian. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, jadi kita hidup ini harus ya dengan bersama kita. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, nah sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa membangun suatu hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Hubungan baik dibina karena adanya kepentingan bersama. Yang seorang memerlukan orang lain. Dan berdasarkan itu terjadilah sebuah namanya persahabatan. Sulit bagi seorang individu atau hidup seorang diri tanpa berhubungan dengan orang lain. Dan apapun istilahnya, sebuah persahabatan selalu berkaitan dengan apa? Dengan kepentingan. Ada kepentingan bersama untuk saling menolong, untuk saling membangun, untuk saling memotivasi. Namun saudara kasih Tuhan, sebagai seorang Kristen, ya, kita harus apa? Menempatkan Kristus yang pertama menjadi teladan dalam hal sahabat. Dan Yesus menjadi dasar utama dalam membangun hubungan dalam suatu persahabatan. Itu hal yang luar biasa. Yesus itu mau menjadikan kita sahabatnya. Dan kita pun menjadikan Yesus menjadi sahabat kita yang sejati. Tapi bagaimana menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan, membuktikan bahwa kita adalah sahabat Yesus dan Yesus bersahabat dengan kita. Mari kita perhatikan apa arti dari sahabat itu lebih dulu. Apa arti dari sahabat? Persahabatan yang bagaimana agar ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan ada keteguhan jiwa, keteguhan batin. Ada semua itu dalam hati kita. Kita memerlukan seorang sahabat dengan jujur, yang dapat menegur, membangun iman kita. Dari nas pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik, ini saudara kasih Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang sudah kita baca. Ini menunjukkan bagaimana Yehu menegur Raja Yosafat.
Mengapa ditegur? Karena dia telah menjalin hubungan dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, suka melakukan kejahatan, dan berhati busuk. Oleh sebab itu, Yehu memperingatkan Yosafat agar segera mengakhiri hubungan yang terlarang itu. Mengapa? Karena bila dibiarkan berlarut-larut akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri, bahkan bagi kerajaannya. Alkitab menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan juga Amsal 13 ayat 20 berkata demikian. Pertama dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu kita harus bergaul dengan orang bijak supaya kita menjadi juga bijak. Lalu di 1 Korintus 15:33 dikatakan karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wow, luar biasa. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang sudah tahu dia berbuat jahat, ya jauh dari Tuhan, kompromi dengan dosa. Berteman boleh, membenci tidak boleh, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan dengan perbuatan pelanggaran pelanggaran mereka lakukan. Ini penting, saudara kasih Tuhan. Kita harus bergaul dengan orang yang bisa membangun kita, yang menolong kita, menjadi benar-benar teman yang memotivasi kita. Seorang sahabat yang baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yaitu akan menegur dengan jujur ketika ia mengetahui kesalahan yang dilakukan sahabatnya. Bukannya kompromi. Dia harus berani menegurnya dengan penuh kasih. Ia tidak peduli bagaimana reaksi sahabatnya ketika ditegur. Yang penting ia tidak mau melihat sahabatnya terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar. Inilah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Yesus ketika melihat orang-orang berdosa, dia tegur dengan penuh kasih. Tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Seorang sahabat sejati, bila melihat sahabatnya dalam kesusahan, bukanlah menghindar atau menjauh, tetapi apa yang dilakukan? Segera memberikan pertolongan. Bila tidak mampu menolong secara materi, tidak didoakan atau memberikan jalan keluar dengan apa? Nasihat yang bijak. Itulah sahabat yang sejati. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan dan juga anak-anak muda yang mendengarkan renungan ini, carilah sahabat, ya, atau tempatkan diri menjadi sahabat yang suka menolong, yang peduli dengan kesusahan orang lain, berempati kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada sahabatmu, kepada teman, berkorban, itulah sahabat. Tapi kalau dia sahabat yang palsu, yang pura-pura menjadi sahabat, kelihatannya baik di depan kita, tapi di belakang kita tidak, itu bukan sahabat yang sejati. Hati-hati orang-orang demikian. Ya, yang sahabat yang sejati itu menjadi teman yang baik di dalam segala hal, dalam segala situasi. Dia peduli, dia penuh kasih, dia motivasi, dia berikan dorongan, bahkan menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, menegur orang lain ketika sahabat kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kita harus tegur dengan berani, dengan penuh kasih. Jangan sampai kita terjerumus dengan orang lain. Ya, orang yang gagal memelihara hidup dalam kekudusan, masih bergaul dengan seperti pergaulan dunia, cara-cara dunia. Kita harus tinggalkan.
cara-cara seperti itu. Sahabat, apabila ada sahabat atau teman kita seperti itu, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Tegurlah dengan penuh kasih. Di akhir renungan ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, sahabat RPKM dan sahabat Facebook yang diberkati Tuhan dan seluruh pendengar yang ada. Seorang sahabat bisa menjadi saudara kita. Sahabat berada dalam kesukaran, dalam kesulitan. Bukannya dia memutuskan persahabatan. Sekali lagi, seorang sahabat yang sejati adalah sahabat bisa menjadi saudara dalam segala situasi. Itulah sahabat sejati. Sahabat yang menolong, selalu siap menolong kita dalam satu kesukaran, kondisi apapun, dia tetap menjadi teman. Itulah sahabat. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, kekuatan, teguran, motivasi bagi kita semua. Jadilah sahabat yang sejati, seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah bagi yang beribadah hari ini di gereja masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.